Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa sama-sama belajar kembali pada kesempatan hari ini. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah korespondensi yang selalu memberikan ilmu-ilmu barunya mengenai mata kuliah tersebut. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang akan menyimak video pembelajaran kali ini. Di sini, saya mewakili teman-teman kelompok akan memandu pada presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reni Apriliani. Kemudian ada 3 teman kami lainnya, yaitu ada Heri Kurniawan, Risandi, dan juga Elma Tiani. Kita semua akan membahas materi mengenai surat sekretaris. Selamat menyaksikan. Di sini ada pengertian surat sekretaris. Surat sekretaris adalah sekelompok surat yang pada umumnya dibuat oleh para sekretaris tanpa memandang pada lembaga apa mereka bekerja. Surat sekretaris dapat disebut juga dengan surat praktis. Pembuatan surat sekretaris memang lebih praktis jika dibandingkan dengan jenis surat yang lain. Surat sekretaris yang dimaksud seperti surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, kemudian ada surat keterangan, surat memo dan juga surat nota, surat edaran dan pengumuman, kemudian yang terakhir ada surat pengantar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis surat sekretaris. Surat pemberitahuan salah satu cara yang efektif dan formal untuk memberitahu sesuatu hal dari perseorangan atau organisasi kepada pihak lain. Atau perseorangan atau organisasi adalah dengan mengirim surat. Surat yang isinya memberitahukan tentang suatu hal disebut surat pemberitahuan. Semua surat pada dasarnya berisi informasi atau menginformasikan sesuatu. Informasi yang disampaikan melalui surat dapat dibedakan atas 2 macam. Pertama, informasi yang bersifat menggambarkan, dan yang kedua, informasi yang tidak sepenuhnya bersifat menggambarkan, melainkan lebih bersifat rekaman berita. Selanjutnya, isi surat pemberitahuan. Pada umumnya terbagi atas 3 bagian. Pertama, bagian pembuka, yaitu bagian pengantar atau pendahuluan yang berisi masalah pokok surat. Kedua, bagian isi, yaitu bagian yang berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitahukan. Dan yang ketiga, bagian penutup, yaitu bagian yang pada umumnya berisi harapan agar pihak yang dituju memaklumi hal yang disampaikan, dan bila perlu, dalam bagian ini pengirim surat dapat meminta tanggapan atau respon dari penerima surat. Dan selanjutnya adalah surat undangan. Suatu pernyataan yang mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang dalam suatu acara atau kegiatan tertentu, mengharapkan kehadiran seseorang dalam suatu rapat, seminar, diskusi, atau pertemuan formal lainnya. Tidaklah cukup dengan mengundangnya secara lisan. Mengundang orang secara lisan sering dianggap kurang etis. Dengan cara tertulis, orang yang diundang akan merasa lebih dihargai. Dan dari segi administrasi, hal itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Undangan dapat dipakai untuk keperluan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Karena itu, berdasarkan derajat kepentingan undangan dapat digolongkan atas 3 macam, yaitu pertama, undangan resmi, kedua, undangan setengah resmi, dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Ciri-ciri undangan. Undangan resmi. Undangan resmi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, memakai kepala surat atau kop surat. Yang kedua, memakai model atau bentuk surat yang standar. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa resmi. Yang keempat,
menggunakan kertas dengan ukuran standar. Ciri-ciri undangan setengah resmi. Yang pertama, tidak memakai kepala surat. Yang kedua, model atau bentuk suratnya boleh tidak standar. Yang ketiga, boleh menggunakan bahasa campuran, tidak harus bahasa resmi seluruhnya. Yang keempat, menggunakan kertas dengan jenis dan ukuran yang beragam atau tidak standar. Undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi atau undangan pribadi adalah undangan yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan dirinya sendiri. Undangan makan dan undangan pesta ulang tahun adalah contoh undangan pribadi yang paling sering dibuat. Karena undangan pribadi mewakili satu orang saja. Di dalam undangan pribadi, pengundang harus menyebut dirinya dengan kata saya atau kata lain yang menunjuk pengirimnya sebagai orang pertama tunggal. Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari perseorangan atau pejabat dalam suatu organisasi kepada orang atau pejabat lain, sehingga pihak yang diberi wewenang dapat bertindak mewakili pihak yang memberi wewenang atau kekuasaan. Pemakaian surat kuasa di dalam suatu organisasi dapat dibedakan sebagai berikut. Surat kuasa untuk keperluan intern organisasi. Surat kuasa yang dipakai di dalam lingkungan intern suatu organisasi pada dasarnya lebih merupakan formalitas saja. Karena itu, dalam surat kuasa yang bersifat intern, data pribadi kedua belah pihak tidak perlu dicantumkan secara rinci. Memo dan nota. Memo dan nota merupakan surat khusus yang dipakai antar pejabat di dalam lingkungan suatu organisasi. Memo dan nota organisasi hanya berada di dalam lingkungan internal organisasi itu sendiri. Memo dan nota organisasi tidak boleh dipakai untuk tujuan eksternal. Lain halnya dengan memo pribadi. Memo pribadi dipakai oleh perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja, asal orang yang dituju sudah kenal baik dengan pengirim memo pribadi itu. Surat edaran. Surat edaran adalah surat dengan alamat tujuan kolektif yang beda dari suatu tangan ke tangan lainnya dengan cara mengirimkan satu surat untuk semua orang yang dituju atau sirkuler, atau semua orang yang dituju mendapat surat yang sama isinya. Surat edaran dapat dibedakan menjadi dua macam. Satu, edaran kepada orang banyak yang jumlahnya terbatas atau dapat dihitung dengan pasti. Misalnya edaran dari sebuah bank kepada nasabahnya, dari pimpinan organisasi kepada para anggota organisasi yang dipimpinnya, dari pimpinan perusahaan kepada karyawannya. 2. Edaran kepada orang banyak yang tidak terbatas jumlahnya atau edaran kepada masyarakat umum. Contohnya, edaran kepada umum adalah surat edaran yang bersifat promosi dan edaran barang atau jasa. Kesimpulan dari presentasi kami adalah surat sekretaris adalah surat-surat rutin yang terdapat dalam suatu organisasi niaga, sosial, dan pemerintahan. Peran sekretaris dalam kegiatan surat menyurat sebagai pengonsep surat yang harus ditandatangani oleh pimpinan. Namun, sekretaris juga punya wewenang untuk menandatangani surat-surat jenis tertentu yang tidak perlu ditandatangani oleh pimpinan. Adapun surat yang perlu dikuasai cara pembuatan beserta kerangka-kerangka surat yang baik dan benar, yakni surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, surat keterangan, surat memo dan nota, surat pengumuman, dan surat pengantar.